6 Juni nanti, agregat saat ini kan 5-1 nih, ya Bung Kusit ya, untuk Irak. Bagaimana kalau kita lihat mengejarnya tuh agak harus larinya cepet ya, Bung. Tapi ya, kita tetap harus optimis. Iya, kalau optimis mah harus terus diapungkan ya. Kita tidak boleh kemudian karena kita sudah 2 kali kalah, kemudian di pertandingan ketiga ini kita tidak bisa melakukan apa-apa lagi atau kalah lagi gitu. Saya pikir kesempatan untuk bisa memenangkan pertandingan melawan Irak terbuka ya. Buat saya dengan kekuatan Irak pada saat ini, di mana mereka kalau kita lihat posisinya ada di 58 ya. Kita di 134. Memang kita harus akui kekuatan Irak itu sangat luar biasa ya untuk di kawasan Asia. Kalau kita bisa menahan imbang saja sebenarnya buat Indonesia itu sudah bagus ya. Ya syukur-syukur bisa menang gitu. Toh kita membutuhkan 1 kemenangan untuk bisa lolos mendampingi Irak ke putaran ketiga. Gitu. Karena kita kalau hitung-hitungan angka dengan Vietnam itu maksimal hanya mendapatkan poin 9, sementara Indonesia bisa lebih ya. Kalau misalnya kita 2 kali seri aja kita masih bisa hitung-hitungan nih. Tapi kalau kita menang lawan Filipina, katakanlah kita kalah lawan Irak, kita masih tetap lolos. Oke. Berarti PR-nya adalah minimal kita harus dapat imbang di Irak, tapi menang di Filipina. Oke, baik. Oke, nah ini kalau kita bilang Irak kenapa selalu ya kita mengatakan bahwa ini bukan mimpi buruk ya, tetapi ini menjadi bayang-bayangan dengan kalau kita bermain dengan Irak, ini mental dulu deh, harus kuat dulu. Betul. Tapi apa yang memang harus dipastikan di sini mungkin yang membuat mental kita kuat kali ini untuk melawan Irak? Iya, sebenarnya kalau dari sisi fighting spirit, mental bertanding, saya sudah melihat tim nasional kita sudah bagus dibandingkan dengan sebelumnya ya. Betul. Tapi kalau dari sisi kekuatan, memang harus kita akui Irak lebih bagus ya. 2 kekalahan itu sudah memperlihatkan bagaimana kekuatan Irak. Tapi tadi saya katakan bahwa dalam sepak bola apa saja bisa terjadi ya. Dengan kekuatan Indonesia sekarang, dengan hadirnya tambahan pemain-pemain naturalisasi, ada Jay Itzes, kemudian ada Ragnar. Saya pikir ini juga akan bisa, ada Tom Heye juga. Ini akan bisa membuat kekuatan Indonesia pasti menjadi perhitungan juga bagi Irak. Dan saya pikir Irak juga pasti akan beda memandang Indonesia. Dari 2 kali pertemuan sebelumnya, dan saat ini Indonesia diperkuat oleh sejumlah pemain baru dari naturalisasi, main di kandang sendiri, kans untuk bisa memenangkan pertandingan saya katakan tetap terbuka. Tetap terbuka, Oke, baik. Jadi kalau kita berbicara fisik dan mental, mungkin ini akan menjadi perbedaan yang cukup kuat antara Irak dan Indonesia. Iya, memang Irak tim yang berpengalaman ya, mereka pernah menjadi juara Asia, mereka juga pernah tampil di Piala Dunia tahun 1986, walaupun hanya di fase grup, tapi mereka adalah salah satu tim yang terkuat di Asia. Oke. Kita beralih ke Filipina. Kalau Irak mungkin kita harus secara mental atau mungkin pengalaman kita kalah, tapi kalau Filipina kita boleh Filipina harusnya nggak ada cerita Indonesia kalah ya. Betul. Kita memang boleh juara dalam pertandingan pertama di Manila main imbang 1-1 ya, waktu itu main di lapangan sintetis, dan Indonesia akan menjadi tuan rumah di tanggal 11 menghadapi Filipina. Jadi menurut saya tidak ada kemudian alasan Indonesia tidak mampu mengalahkan Filipina. Itu. Tapi tetap juga ya kita harus jangan sampai waspada tetap dan jangan overconfidence ya. Betul. Karena biar bagaimanapun Filipina walaupun sulit untuk bisa keluar dari persaingan ini, tapi mereka pasti ingin mencoba mengganggu perjalanan Indonesia. Jadi saya kira tetap tidak bisa dipandang remeh, walaupun hitung-hitungan di atas kertas Indonesia masih unggul dibandingkan dengan Filipina. Oke, baik. Kita tadi lihat, ini ada klasemen sementara. Tadi ya kita sudah bahas terkait dengan hal ini. Ini kan tadi Anda katakan bahwa bila kita memang harus menang, ini kita minimal harus imbang pada saat melawan Irak, menang lawan Filipina. Kalau menang lawan Filipina artinya 1 pun juga kita sudah pasti menang. Sudah pasti lolos. Nah, ini kita lihat untuk klasemen grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026. Iya, nilai kita 7 ya. Artinya dengan 1 kali kemenangan kita akan mendapatkan poin 10, sudah pasti lolos. Ya, kita menang lawan Irak besok sudah pasti lolos. Katakanlah lawan Filipina kemudian kita kalah, itu nggak akan pengaruh. Ya, tapi kalau besok kita kalah lawan Irak, kemudian kita menang lawan Filipina, kita tetap lolos. Karena tadi saya katakan Vietnam nilainya 3. Nilai maksimal mereka hanya 9. Ya, katakanlah mereka menang lawan Irak dan lawan Filipina. Nilai tertinggi dari Vietnam hanya 9. Sementara Indonesia kalau menang 3 menjadi 10. Nggak akan bisa terkejar. Oke, baik. Apapun itu. Artinya kalau berarti besar kemungkinan kita akan lolos dalam hal ini. Kita akan bertemu klub yang begitu luar biasa lagi di grup berikutnya. Iya, begitu nanti masuk ke putaran ketiga, sudah pasti kan akan ada drawing lagi. Betul. Ya. Di situ tentunya sudah menanti tim-tim kuat lainnya dari Asia. Oke, baik.
Ini kita lihat juga strategi dari Sintayong yang kemarin juga menampilkan beberapa anak-anak dari yang ada dari lokal maupun juga diaspora di sini, perpaduan, dan Anda melihat bahwa begitu perubahan permainan antara Sintayong saat ini, nanti kalaupun lolos ke depan ya, ini kan akan melawan Korea Selatan, Bisa jadi, Jepang, Iran. Nah, ini mentalnya beda lagi pastinya. Bagaimana akhirnya Sintayong juga meyakinkan anak-anaknya bahwa kita pasti bisa di sini. Iya, sebenarnya dengan pengalaman yang sudah dimiliki oleh timnas senior Indonesia ya saat bertanding di Piala Asia, walaupun kita hanya sampai ke fase kedua, tapi pengalaman itu memberikan satu catatan yang bagus bagi para pemain timnas ya. Kemudian jangan lupa juga ketika Indonesia di tim U23 kemarin lolos hingga semifinal, itu kan sebagian besar juga pemain-pemain yang masuk di tim nasional senior ya. Betul. Artinya dengan semakin sering mereka bertemu dengan tim-tim yang levelnya di atas Indonesia, itu akan semakin mengasah kemampuan dan juga mental bertanding para pemain. Sehingga ketika menghadapi tim-tim yang levelnya sama atau di atas, itu mereka sudah tidak kaget lagi. Oke. Dari 3 nama tadi atau 3 negara tadi, ada Korea Selatan, ada Jepang, kemudian ada Iran. Mana yang kira-kira ya semuanya memang berpengalaman loh, Coach. Iya, tapi jangan lupa kemarin tim kita sukses juga loh menyingkirkan Korea Selatan. Oh, iya, itu juga modal penting benar, untuk dan mental para pemain. Nampaknya juga mereka percaya diri. Iya, Saya yakin kali ini juga teman-teman atau timnas kali ini juga begitu percaya diri. Dan ini menjadi sebuah jadi moral boost juga sih, moral boost juga buat para pemain ya. Artinya ketika mereka misalnya di Piala Asia U23 lalu lah, Indonesia bisa menyingkirkan Australia, mengalahkan Jordania, kemudian Korea Selatan juga mereka suruh pulang gitu ya, walaupun kalah lawan Uzbekistan, kemudian lawan Irak, tapi secara mental mereka semakin terasah ya, kemampuan mereka juga akan bertambah ya, karena itu di level U23. Tapi tadi saya katakan bahwa pemain-pemain U23 juga masuk dalam kerangka tim dari timnas senior.